Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, lewat video ini, Pak John akan menjelaskan tugas sumatif PJOK dan TK. Nah, anak-anak kan pasti sudah sudah pelajari semuanya tentang di pelajaran PJOK dan TK, yaitu tentang senam lantai di PJOK dan juga di TK itu kalian sudah belajar tentang aplikasi Canva ya untuk mengedit poster atau foto. Nah, jadi kalian akan mengerjakan sebuah tugas sumatif ya, yang akan dikerjakan di sisa pertemuan kita ke depan ini sampai akhir semester ya. Nah, jadi kalian akan membuat sebuah poster ya tentang urutan salah satu gerak senam lantai yang sudah kalian pelajari menggunakan aplikasi Canva. Nah, tahapannya kira-kira seperti ini ya. Yang pertama, lakukanlah salah satu gerakan senam lantai yang sudah kamu pelajari. Nah, di sini kamu bisa pilih nih, kamu mau pakai gerakan apa. Nah, itu kan ada banyak sekali gerakan yang sudah kita lakukan, mulai dari sikap lilin, kayang, kemudian ada guling depan, guling belakang, ya, dan sebagainya. Itu silakan kalian pilih salah satu untuk dilakukan ya, dibuat gerakannya itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu di sini kalian diminta untuk kalian minta bantuan orang tua atau saudara kalian untuk fotokan setiap tahapan dari gerakan tersebut. Nah, jadi ketika kalian melakukan gerakan tersebut, kalian boleh minta bantuan dari orang lain untuk memfotokan setiap tahapan daripada gerakan yang kalian lakukan ya. Nah, jadi mulai dari awalnya kalian gerakan itu awalnya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, dan akhirannya bagaimana ya. Nah, jadi itu kalian minta saudara atau orang tua kalian untuk fotokan hasil gerakan yang sudah kalian lakukan itu ya. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil foto tersebut buatlah menjadi poster begitu. Nah, jadi buat poster ini artinya kalian menggunakan aplikasi Canva ya, karena kan kalian sudah belajar aplikasi Canva untuk membuat poster kemarin seperti itu ya. Nah, jadi sekarang Pak John akan menunjukkan contoh poster yang mungkin bisa menjadi bayangan kalian. Sebagai contoh saja ya, kalau kalian mau buat poster yang lebih kreatif lagi daripada contoh yang Pak John tunjukkan, silahkan ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh poster yang foto sederhana yang Pak John susun saja ya. Nah, ini dengan judul, karena kalian diminta untuk pilih salah satu gerak senam lantai ya yang sudah dipelajari. Nah, ini misalnya Pak John pilih gerakan guling depan. Nah, di sini kan Pak John pakai foto-foto kropan dari buku ya. Nah, tapi nanti kalian kalau bikin ini kalian harus memasukkan foto dari yang kalian sudah minta tolong orang tua atau saudara kalian ambil itu ya saat kalian melakukan gerakan tersebut. Nah, kemudian kalian perhatikan ya, di setiap foto atau gambar itu kan diberikan penjelasannya ya. Misalnya di sini kan gambar yang pertama, tangan diletakkan di bawah sejajar dengan bahu seperti ini ya kira-kira. Nah, kemudian diarahkan, dan yang kedua kepala diarahkan masuk ke dalam celah tangan. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kemudian gambar yang ketiga penjelasannya itu kepala diarahkan masuk ke dalam celah tangan dan kaki didorong untuk menggulingkan badan. Nah, ini seperti ini kira-kira penjelasan gambarnya. Nah, kemudian yang keempat ini akan ada Pak John bikin 6 urutan ya. Nah, kemudian yang keempat, saat menggulingkan badan, kaki tetap menahan, maksudnya ini tangan ya, tangan tetap menahan kaki agar tetap sejajar, badannya tetap sejajar gitu ya. Nah, kemudian
dalam posisi jongkok, ya, ini kan setelah menggulingkan badan, dalam posisi jongkok, tangan diluruskan ke depan, ya, seperti ini. Jadi gambarnya ini dijelaskan lagi begitu ya, dalam bentuk tulisan. Nah, setelah itu kalian berdiri dalam posisi tegak. Nah, ini gambarnya. Nah, anak-anak, ini kan posternya kan Pak Juan ambil gambar-gambar dari buku ya. Nah, tapi nanti ketika kalian yang buat, maka Pak Juan minta gambar-gambar yang ada di sini adalah gambar dari foto diri kalian sendiri saat melakukan gerakan tersebut. Nah, ini kan contohnya Pak Juan sudah bikin yang cara melakukan gerakan guling depan ya, guling depan. Jadi silakan setelah ini kalian langsung ini ya, buatkan draft poster yang mau kalian buat seperti apa gitu ya. Nah, jadi silakan dibuat lewat aplikasi Canva ya. Nah, ini Pak John akan tunjukkan contoh aplikasi Canva ini ya. Jadi kalian silakan nanti buka aplikasi Canva kalian mau buat pakai Canva yang dari handphone juga boleh, kalian mau buat dari yang dari yang komputer juga boleh. Misalnya di sini Pak Juan bikin ini ya, create design, kemudian poster, atau di sini Pak Juan mau bikin yang custom size ya. Jadi Pak Juan mau bikin ukuran sendiri biar mirip seperti contoh yang tadi nih, yang ini nih. Nah, ini kan panjang, lebar, dan tingginya semua sama ya. Maksudnya panjang dan lebarnya sama semuanya. Ini bentuknya persegi. Nah, jadi kita bikin custom size. Nah, di sini kita ubah jadi cm ya. Nah, kemudian di width atau yang lebarnya ini 30 cm, height-nya juga 30 cm. Itu setelah itu create new design. Nah, di sini baru kalian masukkan semuanya ya. Kalian masukkan semuanya, gambar-gambar kalian dan sebagainya. Nah, kalian masukkan gambar-gambar kalian semua di sini supaya dibuat posternya itu ya. Jadi posternya tentang urutan daripada salah satu gerakan senam lantai. Tadi kan punya Pak Juan kan ini ya, cara melakukan gerakan guling depan. Jadi urutannya seperti ini. Jadi dari sini sampai sini ya. Nah, kalau buat di Canva, ingat ya untuk memasukkan gambar. Kalau misalnya kalian sudah download, silakan pilih yang di bagian upload. Nah, pilih bagian upload. Kemudian di sini kalian diminta untuk memasukkan foto yang sudah kalian download. Jadi kalian pilih yang upload media. Nah, kemudian kalian masukkan gambar-gambar yang mau kalian pakai ya, gambar-gambar yang mau kalian pakai. Misalnya yang ini ya. Pak John ini sebagai contoh Pak John masukkan saja ya. Nah, kalian pilih, setelah dipilih baru klik open. Nah, nanti gambar-gambarnya akan terupload ke Canva kalian ya. Nah, ini gambar-gambarnya masih sementara diupload. Nah, misalnya kita mau ubah background ya, Pak Juan jelaskan ulang sedikit tentang bagaimana cara mengubah background ya. Nah, kita klik kanan atau kita bisa juga pilih ini, klik kanvasnya atau dasarnya, kemudian arahkan kursor ke sini ya, background color. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, pilih yang add your brand color kit, atau kalian mau pakai warna juga sebenarnya bisa sih ya. Kalian mau pakai warna juga bisa, misalnya kalian pakai warna apa ya, kalian suka warna biru, jadi kalian pakai yang ini saja ya. Nah, misalnya pakai yang ini ya. Kemudian kita mau buat urutannya nih, kita mau buat urutannya, jadi gambar-gambarnya dimasukkan. Nah, misalnya yang pertama ini, nah dikecilkan, ini gambar yang pertama toh. Nah, sekarang masukkan gambar yang kedua. Nah, ini kan gambarnya seperti ini. Nah, untuk di crop kalian tinggal tarik aja begini ya, biar di crop gambarnya. Oke, kira-kira seperti itu.
Kemudian yang ini lagi ya, besarkan, kecilkan, bagian crop, tak. Ini taruh saja di sini ya. Nah, kemudian pilih yang ini lagi, kan? Nah, pilih ini lagi, kecilkan lagi. Nah, kemudian pilih yang terakhir. Nah, kira-kira kalau sudah susun begini gambar-gambarnya, berarti kita tinggal masukkan judulnya. Ya, masukkan judulnya. Nah, untuk masukkan judul, kita arahkan ke teks. Ya, arahkan kursor ke teks. Nah, silakan pilih add heading. Jadi akan muncul seperti ini. Misalnya di sini tulis saja, ketik apa ya? Cara melakukan gerak senam lantai. Nah, setelah itu kita blok ya. Nah, ubah ukuran tulisannya. Iya, sudah, kita geser ke atas. Nah, geser ke atas. Pojon mau tulisannya itu warna putih, jadi Pojon pilih yang warna putih. Nah, cara melakukan gerakan senam lantai. Kemudian Pojon mau masukkan keterangan tulisan-tulisan yang ada di sini ya. Nah, add subheading. Nah, misalnya Pojon tulis pertama apa ya? Ini tulisannya sembarang saja ya. Misalnya ini anggap saja ini gambar-gambarnya adalah gambar-gambar seperti yang tadi ini ya. Yang tadi ini tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Nah, setelah itu kita kecilkan tulisannya ya. Kemudian kepala diarahkan masuk ke dalam celah tangan ya. Nah, untuk membuat tulisan yang kedua ya, karena kita mau pakai tulisan yang sama, tinggal langsung kita duplikat saja ya. Kita copy, kita paste, pindahkan ke sini. Nah, baru kita ubah tulisannya pakai yang tadi. Kepala diarahkan masuk ke dalam celah tangan. Kepala diarahkan masuk ke dalam celah tangan. Nah, sudah ya. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya di sini kepala diarahkan masuk dalam celah tangan dan kaki didorong untuk menggulingkan badan. Nah, seperti biasa tadi kita klik kanan, kita copy. Kemudian kita klik di sini, kita klik di sini dan klik kanan kita paste. Pindahkan ke sini. Nah, kita ganti tulisannya ke dalam celah tangan dan kaki didorong untuk menggulingkan badan. Dan kaki didorong untuk menggulingkan badan. Oke. Nah, sudah. Nah, yang berikut lagi, tulisan yang berikut. Saat menggulingkan badan, kaki tetap ini maksudnya tangan ya. Saat menggulingkan badan, tangan tetap menahan kaki agar tetap sejajar. Nah, kita ubah. Saat
menggulingkan badan, tangan tetap menahan kaki agar tetap sejajar. Ya, udah. Nah, kemudian apalagi yang berikut kita masukkan dalam posisi jongkok, tangan diluruskan ke depan. Kita copy lagi, paste dalam posisi jongkok, tangan diluruskan ke depan. Ya, sudah. Kita copy lagi, kita ke sini, kita ubah. Setelah itu berdiri dengan posisi tegak. Setelah itu berdiri dengan posisi tegak. Nah, kalau sudah, nah misalnya kita mau masukkan arah-arah panah, kita pilih di elemen ya. Kita lihat semuanya, see all. Dan kita cari arah panah. Kita cari arah panah, misalnya Pak John pakai yang ini. Nah, Pak John putar. Pilihkan dulu. Kalau di sini, misalnya ya, misalnya saja ya. Nah, kemudian Pak John copy. Pindahkan ke sini. Copy lagi dan pindahkan ke sini. Nah, kemudian copy lagi, pindahkan ke sini ke sini. Copy lagi. Nah, setelah itu urutannya sudah jadi, tinggal kita tambahkan saja. Misalnya kita mau bikin bayangan ya, mau bikin bayangan, maka kita klik gambarnya, kemudian kita buat namanya, kita buat edit image, berikan shadows, use drop. Nah, ini juga sama, edit image, cari shadow mana, drop. Ya, ini juga sama, klik gambarnya, pilih edit image, pilih shadow, pilih drop. Nah, sudah. Ini juga sama, klik gambar, kita edit image, shadow, drop. Nah, supaya gambarnya lebih hidup ya. Ini juga sama, klik gambar, pilih image, edit image, shadow, drop. Nah, ini juga sama, klik gambar, edit image, klik shadow, pilih drop. Nah, yang tulisan ini Pak John juga mau bikin, jadi Pak John pilih effect, dan Pak John pilih yang shadow. Nah, jadi mulai ada bayangannya ya. Sini offsetnya Pak John naik sedikit, warnanya jangan putih tapi hitam, blur sedikit, naikkan. Nah, pas ya. Nah, di sini tinggal tambahkan apa namanya, objek-objek saja yang Pak John mau tambah ini. Ini kan Pak John mau bikin di belakang, jadi klik yang position, backward. Nah, kemudian tujuan transparansinya tujuan dikit. Nah, biar dia ada di belakang ya.
kemudian Pak Jon mau tambah apa lagi, misalnya Pak Jon mau tambah bunga ini. Nah, saya mau tambahkan bunga ini di sini, bagian sini lah ya. Nah, kemudian Pak Jon klik position, biar dia ada di belakang, kita pilih backward sampai semua benda yang kita mau taruh depan sudah ada di depan. Kalau sudah, kita klik di luar, kita pilih transparansi, kita turunkan jadi agak gelap. Nah, gitu. Ya. Misalnya mau tambah apa lagi? Misalnya, aduh Pak, saya mau tambah apa ya? Elemen, kemudian saya mau tambah, misalnya itu, coba kita lihat-lihat saja ya. Misalnya sudah ini deh. Nah, sini kita masukkan ke sini, kita pilih transparansi turun gitu. Nah, biar jadi ada hiasannya banyak gitu. Sini juga kita ketikkan, copy lagi, taruh sini, copy lagi, taruh di sini, copy lagi, kita taruh di sini, copy lagi di sini. Nah, posternya sudah jadi nih. Nah, kira-kira seperti itu cara kita membuat posternya. Nah, ini contoh buat poster di Canva ya. Jadi kalian kan bisa variasi sendiri saja di sini. Nah, kemudian ini nanti di Google Classroom itu sudah ada ini ya, tempat pengumpulan tugasnya. Jadi silakan nanti kalau sudah selesai, misalnya ini Pak Jon buka di kelas 4A. Nah, itu ada dengan judulnya itu adalah sumatif PJOK TIK ya. Mana sumatif PJOK TIK ini ya? Nah, ini PJOK. Nah, di sini nanti sudah bisa dilihat. Nah, di sini Pak Jon sudah bikin ini ya, tempat pengumpulannya, dan sudah ada rubriknya juga. Ya, ini ada penjelasannya di sini. Nah, ini penjelasannya yang tadi Pak Jon sudah kasih tahu, sudah ada. Kemudian contohnya juga sudah ada di sini. Tinggal kalian sesuaikan. Kalau kalian mau buat seperti ini silakan, tapi gambar-gambarnya ini adalah pakai gambar diri kalian saat membuat gerakan tersebut ya. Dan penjelasannya juga sesuai dengan gerakan kalian yang kalian sudah pilih. Nah, kemudian kalau mau lihat rubriknya silakan klik di rubrik ya. Di sini sudah ada rubrik penjelasannya. Kalau kalian mau dapat nilai yang sangat baik, berarti kalian jelaskan ini ya, mampu menjelaskan urutan gerakan senam lantai dengan sangat lengkap. Kemudian itu untuk PJOK-nya. Kemudian yang TIK, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi dari tools masing-masing. Jadi kalian bisa pakai nggak tools-tools atau fungsi-fungsi yang ada dalam Canva ya, sesuai yang pernah Pak Jon jelaskan. Nah, kemudian yang psikomotornya, kalian bisa praktikkan nggak gerakannya dengan benar atau tidak. Jangan sampai kalian bikin gerakan campur-campur, awal, akhir, inti, beda-beda semua ya, tidak sesuai jadinya. Dan kalau yang TIK, psikomotornya itu Pak Jon nilai kalian bisa edit dengan bagus tidak. Ya, jangan sampai kalian editnya apa namanya sembarangan, posisi-posisinya tidak sesuai ya, tidak bagus. Nah, itu kalian harus perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi yang penting sesuai dengan yang pernah diajarkan saja ya. Nah, kemudian kalau efektifnya untuk keduanya, untuk PJOK dan TIK itu yang penting kumpul tepat waktu ya. Kemudian apa namanya, kalau ada yang kalian kurang pahami silakan ditanyakan dengan cara yang benar ya. Nah, dan juga bisa ini ya, bisa Pak Jon sudah nilai kalian selama ini, kira-kira kalian belajarnya bagaimana. Nah, sikapnya harus baik ya, seperti itu. Jadi silakan nanti dikerjakan tugasnya. Ini rubriknya bisa lihat di Google Classroom ya, dan kumpul juga nanti Google Classroom posternya supaya bisa Pak Jon nilai ya. Nah, jadi demikian penjelasan Pak Jon mengenai tugas kalian ya tentang sumatif PJOK TIK yang kedua ya. Silakan dikerjakan dengan semangat
Dan setelah ini silakan kalian buat draft poster yang ingin kalian buat. Kalian boleh mulai pikir-pikir gerakan apa yang ingin kalian lakukan sehingga bisa dibuat nanti jadi poster ya. Kira-kira kalian mau pilih gerakan yang mana. Setelah itu kalian pilih draftnya ya. Kalian buat draftnya begitu. Seperti itu ya. Jadi semangat melakukan tugas hari ini, sudah dimulai dipikirkan agar nanti mulai dibuat posternya. Oke, semangat, Tuhan Yesus memberkati.